Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini berjudul Hermeneutika Tubuh. Hermeneutika tubuh atau Hermeneutics of the Body merupakan pendekatan dalam filsafat dan ilmu humaniora, di mana hermeneutika tubuh itu menekankan bahwa pemahaman, penafsiran, dan makna tidak hanya terjadi di dalam pikiran atau bahasa, melainkan ia juga dimediasi dan dibentuk secara mendalam oleh tubuh manusia. Dalam konteks ini, tubuh dipandang bukan sebagai objek yang sifatnya pasif, melainkan tubuh dipandang sebagai subjek yang aktif, yang hidup dan interpretatif, yang menjadi titik tolak segala pengalaman makna. Itulah hermeneutika tubuh. Transformasi hermeneutika tradisional ke tubuh yang menafsir. Dalam hermeneutika klasik, sebagaimana katakanlah dibagi oleh Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Hirsch, dan seterusnya gitu, hingga Gracia. Itu memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif, bahasa, dan sejarah dalam proses penafsiran. Namun, seiring perkembangan waktu, pendekatan hermeneutika tradisional ini seringkali mengabaikan dimensi pikiran atau syaraf atau otak, juga mengabaikan dimensi tubuh secara keseluruhan, sebagai agen yang ikut membentuk makna. Transformasi yang fenomenal tersebut itu terjadi ketika fenomenologi tubuh, sebagaimana gagasan Maurice Merleau-Ponty, itu mulai dieksplorasi dan diterapkan dalam ranah teori penafsiran atau hermeneutika, khususnya penafsiran teks, termasuk teks suci gitu. Dalam bukunya Phenomenology of Perception, Ponty mengatakan bahwa saya itu tidak memiliki tubuh. Saya adalah tubuh saya. Ini ungkapan yang cukup filosofis. Bagi Ponty, persepsi dari pikiran itu bukanlah sekedar proses mental, melainkan persepsi itu merupakan tindakan tubuh yang berkorelasi dengan dunia. Nah, dari sini tubuh dipandang sebagai titik awal pemaknaan, di mana tubuh menyentuh, merasakan, merespon, dan membentuk horizon atau cakrawala makna. Bahkan sebelum bahasa itu masuk gitu, atau teks itu masuk. Elemen kunci hermeneutika tubuh atau body hermeneutics. Pertama, tubuh sebagai subjek penafsir. Hermeneutika tubuh itu menolak dualisme Kartesian yang memisahkan tubuh dan pikiran, segregasi gitu antara tubuh dan pikiran. Tubuh dalam hermeneutika tubuh itu dipahami sebagai agen aktif yang memiliki pengetahuan praktis dalam tanda petik, tacit knowledge dalam menavigasi teks dan dunia. Elemen kunci kedua dari hermeneutika tubuh adalah pengalaman sensori motor dan afeksi. Dikatakan bahwa setiap bentuk pemahaman itu dimulai dari interaksi sensorik, melalui panca indera gitu, melihat, mendengar, meraba, emosi gerakan dan disposisi tubuh itu berperan dalam membentuk nuansa pemaknaan gitu. Terutama dalam konteks spiritual atau dalam konteks pemaknaan atau pembacaan atau penafsiran teks suci.
Elemen ketiga atau elemen kunci yang ketiga dari hermeneutika tubuh adalah prarefleksi dan makna awal. Ya. Tubuh itu seringkali memahami ya secara prareflektif. Ya. Ketika kita merasakan makna dari teks religius ya, teks suci, ya, itu bukan hanya didapat melalui analisis rasional, ya, melainkan juga diperoleh melalui getaran afektif gitu, ya. Katakanlah postur doa atau pengalaman yang sifatnya transenden, ruang gerak dan gestur. Ya, ini merupakan elemen kunci keempat ya, dari hermeneutika tubuh. Ya. Makna itu juga dibentuk oleh cara tubuh bergerak dalam ruang. Ya. Misalnya dalam melakukan ritual, ya, ibadah atau praktek simbolik keagamaan lainnya gitu. Gerak tubuh seperti membungkuk, berlutut, ya, dan seterusnya itu membawa kesan hermeneutis ya, ya, yang tidak bisa dipisahkan dari teks atau keyakinan gitu. Relasi hermeneutika tubuh dengan neuroscience dan embodied cognition dapat dijelaskan sebagai berikut. Mirror neurons itu menerangkan bahwa saat kita melihat tindakan ya, atau emosi orang lain, atau ketika kita membaca sebuah teks, ya, otak kita secara otomatis itu berupaya meniru gitu, katakanlah pengalaman atau fenomena yang kita lihat atau kita baca itu secara internal gitu. Kita dalam tanda petik merasakan apa yang dibaca. Selain mirror neurons, itu ada juga istilah interoception, ya, di mana persepsi terhadap sinyal tubuh dari dalam seperti detak jantung, napas, ya, atau ketegangan otot itu juga mempengaruhi cara kita membentuk dan menafsirkan makna dari sebuah teks ya, secara afektif. Fenomena interoception dan mirror neurons ya, itu berdasarkan uji empiris ya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Gallagher dan Varela dan kawan-kawan gitu, di mana disimpulkan bahwa makna adalah hasil dari enaktivitas, ya, yaitu bagaimana cara tubuh dan syaraf ya, merespon dunia secara aktif. Gitu. Dalam kerangka teori neurohermeneutika, tubuh itu bukan sekedar medium yang menyampaikan pengalaman penafsiran, melainkan juga merupakan entitas yang secara aktif membentuk dan memediasi makna. Pendekatan ini berpijak pada hermeneutika tubuh atau hermeneutics of the body. Sebuah arus pemikiran yang menggeser titik berat penafsiran dari dominasi pikiran, ya, akal, ya, dan bahasa ke dimensi tubuh yang sifatnya hidup, ya, mengalami, ya, dan bertindak. Dengan demikian, hermeneutika tubuh itu menyediakan ya, semacam landasan epistemologis bagi neurohermeneutika, ya, yaitu dengan menegaskan bahwa penafsiran merupakan peristiwa menyeluruh ya, yang melingkupi keterlibatan tubuh, otak, dan dunia. Ya. Selain teks juga dalam relasi yang sifatnya dinamis dan saling membentuk. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui apa itu neurohermeneutika, dipersilahkan untuk melihat tayangan di kanal ini beberapa waktu yang lalu yang judulnya adalah neurohermeneutika. Kita masuk ke hermeneutika tubuh ya.
dalam praktik penafsiran gitu, penafsiran kitab suci gitu. Pertama, dalam konteks pembacaan teks suci, ya, hermeneutika tubuh itu terkait hal-hal seperti ya, resonansi emosional tubuh ya, saat mendengar atau membaca ayat tertentu. Ini sering dialami ya, oleh kaum muslimin gitu. Kemudian pengalaman spiritual yang bersifat embodied ya. Bukan hanya diyakini secara rasional, melainkan juga dirasakan ya dalam dada, nafas, ya, kulit, ya, dan seterusnya gitu, yang merupakan bagian dari tubuh. Kemudian simulasi motorik, ya, di mana otak itu senantiasa mensimulasikan tindakan tubuh ya, dalam merespon sebuah teks, ya, dalam hal ini teks suci. Selain daripada keterangan di atas, ya, dalam konteks ini, makna bukanlah hasil akhir dari sebuah refleksi pikiran, ya. Melainkan makna itu lahir dari keterlibatan penuh tubuh, ya. Keterlibatan tubuh, respon tubuh ya, terhadap teks dan dunia. Pada akhirnya, hermeneutika tubuh atau body hermeneutics itu menawarkan ya, perluasan paradigma penafsiran atau hermeneutika ya. Dari yang semula berfokus pada bahasa, teks, kemudian juga pikiran, ya, menuju pada pendekatan ya, yang menyadari bahwa makna juga diukir ya, oleh daging, ya, gerak dan rasa, ya, selain bahasa, teks, dan pikiran. Dalam dunia yang semakin tertarik pada hubungan antara neuroscience, agama, dan pengalaman manusia, hermeneutika tubuh menjadi semacam jembatan ya, penting ya, yang mengajak manusia untuk mengalami dan menafsirkan ya, teks ya, bukan hanya dengan bahasa ya, dengan kalimat atau teks, juga dengan pikiran ya, sebagaimana pada neurohermeneutika, melainkan juga dengan seluruh keberadaan kita sebagai makhluk yang terdiri atas tubuh dan jiwa. Tubuh tidak hanya dilihat sebagai saluran bagi pikiran untuk memahami teks, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses penafsiran itu sendiri. Ketika seorang penafsir atau mufasir membaca teks suci, pengalaman pemahaman yang melibatkan reaksi sensorik, ya, afeksi emosional, dan simulasi motorik, ya, itu terjadi ya. Semuanya dimediasi oleh struktur tubuh dan jaringan syaraf. Aktivitas menafsir ya, tidak hanya terjadi pada tingkat prefrontal cortex, melainkan juga melibatkan sistem limbik, ya, insula, dan bahkan sistem motorik saat tubuh itu merasakan intensitas makna. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.